Haleluya, 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 haleluya. Ya Kristus, kami menyembah dan memuji Dikau, sebab dengan salibmu Engkau telah menebus dunia. Haleluya, 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 haleluya. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Sabdamu kupikirkan, sabdamu kuucapkan, sabdamu kuresapkan di dalam hati. Dalam percakapannya dengan Nikodemus, Yesus berkata, tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga selain daripada Dia yang telah turun dari surga, yaitu Anak Manusia. Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga Anak Manusia harus ditinggikan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia, bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Silakan duduk. Bapak-bapak, saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, pada hari ini kita merayakan pesta salib suci. Seperti yang saya sampaikan di pengantar, salib yang menyalibkan Yesus, yang benar-benar menyalibkan Yesus, itulah salib suci. Jadi kayu salib ini ditemukan, didapatkan oleh seorang ratu yang bernama Helena. Nanti dibaca lagi kilas baliknya. Kemudian Ratu Helena ini adalah ibu dari Konstantianus, sehingga gereja-gereja Ritus Timur itu sudah merayakan pesta salib suci ini kurang lebih sekitar abad keempat menjadi hari raya. Dan Ritus Roma itu pada abad ke-7. Dan di Kalimantan Barat ini, khususnya di Landak, di Kota Ngabang itu pelindungnya adalah salib suci. Maka disebut paroki salib suci Ngabang. Dan ada satu kongregasi atau ordo, tidak salah, ordo salib suci ya. Itu ada. Bapak-bapak, saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, bacaan pertama tadi mengungkapkan suatu ketakjuban akan mujizat Allah. Jadi Allah ini memberikan simbol kepada umat manusia. Jadi simbol itu adalah simbol untuk menyelamatkan umat manusia dari bahaya maut. Seperti yang kita sudah dengarkan tadi dalam kitab Bilangan, ketika umat Israel berangkat dari Gunung Hor, mereka berjalan ke arah Laut Teberau untuk mengelilingi tanah Edom. Maka bangsa itu tidak dapat lagi menahan hati di tengah jalan. Jadi mereka sudah bersungut-sungut nih. Jadi sudah tidak mampu menahan hatinya. Jadi dia mengungkapkan perasaannya, kegelisahannya. Nah, yang mendapat cipratannya itu adalah Musa. Lalu mereka berkata-kata melawan Allah dan Musa. Jadi karena Musa itu adalah nabi Tuhan, mereka berkata-kata tentang Allah dan melampiaskan kepada Musa. Sama seperti kita. Kalau kita sudah tidak mampu menahan hati, kita melampiaskan itu baik kepada istri kita, orang tua kita, anak-anak kita. Atau kalau kita di tempat ini, kita melimpahkan kekesalan kepada orang yang mungkin lebih sabar dari kita. Kalau kita meluapkan itu kepada orang yang tidak sabar, terjadilah perkelahian dan terjadilah permusuhan. Pasti akan meluapkan itu kepada orang yang sabar. Memang itu ada gunanya supaya untuk mengurangi beban yang ada di dalam pikiran dan hati kita.
Tetapi persoalannya, umat Israel yang tegar tengkuk ini merupakan umat yang memang ya sering menguji Tuhan Allah. Mengapa kamu memimpin kami keluar dari Mesir? Karena di Mesir itu nyaman. Ya, walaupun dia ditindas, nyaman. Sama seperti kita, hidup dalam kedosaan, nyaman. Ya. Kalau main judi itu nyaman. Kalau misalnya berselingkuh itu nyaman. Tidak ada dosa yang tidak nyaman. Narkoba itu nyaman. Ya, setelah selesai makainya, kecanduan lagi tidak nyaman. Jadi untuk keluar dari dosa itu memang berat. Jadi orang-orang Mesir itu memberikan kenyamanan kepada orang Israel karena orang Mesir menjajah mereka. Jadi kalau tidak menjajah mereka, nanti tidak ada yang menyambit ya panenan mereka, membuat tanah bata dan sebagainya. Nah, supaya kami mati di padang gurun ini, sebab di sini tidak ada roti dan tidak ada air, dan akan makanan hambar ini kami tidak, atau kami telah muak. Jadi dikasih makan Allah pun sudah muak. Ya, bersungut-sungut. Sama di tempat ini, dikasih makan bilang tidak enak. Kalau kita keluar nanti di luar gimana? Jangan-jangan susah nyari makan. Ya, makan pagi, siang dan malam. Memang tidak enak. Udah 50 penjara yang saya eksplorasi, saya nonton di Netflix itu, tidak ada makanan yang enak itu. Kalau di paling enak Norwegia, ya kan? Itu enak. Atau sekarang penjara yang paling nyaman itu Siprus. Siprus itu happy dia di sana. Karena memang kepala penjaranya menggunakan cara humanis manusia. Kepala penjaranya perempuan. Jadi di sana itu sipir-sipirnya sudah berubah total. Ya, tidak lagi memukuli narapidananya, tetapi justru menemani, ya, mengawani. Jadi cara pendekatannya adalah humanis. Ya. Jadi penjara-penjara yang sadis di Eropa itu seperti Moldova, Ukraina, ya kan, Belarus, ya, itu masih sadis. Tapi di Bosnia juga, ya, penjaranya ada tempat yang nyaman kalau bagi yang berkelakuan baik. Tetapi belum tentu bisa merubah orang. Nah, sama seperti angkatan ini tak bisa dirubah. Karena memang otaknya adalah otak yang memang ya tegar tengkuk. Jadi apapun yang dilakukan Allah melalui perantaraan Musa, ya selalu diprotesnya. Ya enak sebentar, habis itu protes terus. Nah, ini memang sering terjadi kepada orang-orang yang hanya mengindahkan ya Tuhan Allah itu sebentar, setelah itu dia menjadi orang yang tidak mengenal Tuhan Allah. Ya, kita tahu dalam bacaan hari Minggu itu dijelaskan bagaimana kita harus menegur saudara kita di bawah 4 mata, habis itu bawa 2-3 orang, ya, selanjutnya diserahkan ke jemaat. Kalau sudah tidak mempan, ya anggaplah dia tidak mengenal Tuhan Allah dan seperti pemungut cukai. Nah, itu, ya. Jadi kehidupan bangsa Israel pada waktu itu sungguh, ya, bukan mereka muak kepada Allah, tetapi mereka muak akan diri mereka sendiri, ya kan? Mereka menjadi orang-orang yang merasa kok dipilih Tuhan Allah melalui proses demikian. Lalu Tuhan menyuruh ular-ular tedung ke antara bangsa itu, yang memagut mereka sehingga banyak dari orang Israel yang mati. Ular tedung, ya, sejenis kobra, ya. Atau yang paling berbahaya di Afrika itu mamba. Itu masih satu, ya. Jadi ular tedung ada king cobra, ada ular tedung, ada ular kobra. Ya kalau tedung itu lebih hitam ya. Nah, di situ juga ada ular tedung, ya. Mungkin itu pendekatan supaya lebih dipahami oleh orang-orang Indonesia, tedung, ya. Jadi kalau tedung itu pasti ya sangat berbahaya. Lalu apa yang terjadi? Ya, memagut mereka. Artinya ya mereka digigit. Kemudian datanglah bangsa itu, ya, mendapatkan Musa dan berkata, kami telah berdosa sebab kami berkata-kata melawan Tuhan dengan engkau. Berdoalah kepada Tuhan. Bukan dia minta berdoa kepada Tuhan, minta Musa yang berdoa kepada Tuhan. Sama seperti awak kapal dalam tema BKSN itu, bukan Yunus berdoa kepada Tuhan. Malah awak kapal yang tidak kenal Tuhan itu justru meminta
ya orang-orang untuk berdoa. Marilah kita berdoa kepada Tuhan kita masing-masing. Nah, orang Israel begitu juga. Berarti dia masih tidak mengenal Tuhan Allah. Dia minta Musa, karena Musa yang tahu Tuhan Allah. Tapi sebenarnya ini adalah ya memperdaya Musa sebenarnya. Memperdaya Musa untuk supaya meredakan murka Allah. Karena ular tedung itu sudah sangat menyengsarakan mereka. Pagut satu, mati satu, pagut terus. Ular itu datang berdatangan. Ya kan? Lalu dianggap ya kan, ular itu adalah upah dosa mereka. Ya jelas. Karena mereka murka terhadap Allah, bersungut-sungut. Lalu dipagutlah. Ya. Jadi ini mau melambangkan bahwa segala sesuatu itu semuanya berasal dari Allah. Tetapi harus diingat, bukan yang jahat yang berasal dari Allah. Ular tedung ini hanya menyimbolkan bahwa ya kepicikan bangsa Israel itu ya kan harus ya dihadapi dengan kecerdikan. Maka lambang ular itu sering dipakai. Hendaknya kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Ya ada ya kalau orang politik tuh sering katakan ya berpikir seperti setan, bertindak malaikat. Ya kan? Jadi cerdik seperti ular itu, kita harus mengalahkan kecerdikan ular atau kecerdikan setan itu. Nah, jadi ular tedung ini adalah lambang bagaimana bangsa Israel itu harus memahami bahwa Tuhan Allah itu adalah Tuhan yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Memang yang dipagut itu mati karena menurut hukum kodrati, hukum alamiah. Jadi kalau manusia jatuh ke bawah, misalnya dari tingkat 2, tingkat 3, tingkat 10, ya pasti akan kena gravitasi bumi. Ya kan? Kecuali dia menggunakan alat bantu, terjun payung misalnya. Nah, begitu juga dengan bangsa ini. Bagaimana nih alat penyelamatan mereka? Memperdaya Musa lagi dia. Ya, Musa karena dia adalah nabi Tuhan yang ikut belas kasih Tuhan, maka dia berdoa kepada Tuhan. Ya. Karena memang Musa berkenan di hadapan Tuhan. Dan Musa lah yang pernah bergaul dengan Tuhan dan tahu siapa itu Tuhan. Dan melihat sendiri dengan mata kepala sendiri siapa itu Tuhan. Tapi Musa melambangkan Allah itu seperti nyala api. Ya kan? Jadi tidak mau melambangkannya seperti Tuhan Yesus. Nanti baru jelas ketika dalam perjanjian baru. Ya. Jadi seperti harus dipahami bahwa Musa melambangkan Tuhan Allah itu supaya Musa tidak kena marah oleh bangsa Israel sendiri. Kalau Musa bilang, oh Tuhan Allah itu ganteng. Nanti ya kan Musa lagi ditanya, tolong lukiskan Musa. Jadi bangsa Israel ini memang bangsa yang tegar tengkuk. Ya. Nah, lalu apa yang terjadi? Ya. Kemudian datanglah bangsa itu mendapatkan Musa dan berkata, kami telah berdosa sebab kami berkata-kata melawan Tuhan dan engkau. Berdoalah kepada Tuhan supaya dijauhkannya ular-ular ini daripada kami. Lalu Musa berdoa untuk bangsa itu. Maka berfirmanlah Tuhan kepada Musa, buatlah ular tedung dan taruhlah itu pada sebuah tiang. Ya. Jadi maka berfirmanlah Tuhan kepada Musa, ya. Jadi yang firman yang disampaikan Musa itu bukan Musa yang suruh membuat ular tedung itu, ya. Tetapi Tuhan lambang ya, buatlah ular tedung dan taruhlah itu pada sebuah tiang. Lambang kedokteran, ya kan? Ada tiang, ada ular melilit di situ. Ya. Maka setiap orang yang terpagut jika ia melihatnya akan tetap hidup. Jadi maksudnya ini firman Tuhan, suruh buat ya dari tembaga patungnya ular tedung. Tujuannya untuk mengingatkan bahwa kalau kamu bersungut-sungut kepada Tuhan, upah dosa adalah maut. Maksudnya seperti itu. Lama-lama ini menjadi ya sesuatu yang keliru. Ya. Jadi maksudnya kalau dia terpagut, dia melihat tiang itu karya Tuhan nyata. Karena Tuhan menggunakan alatnya. Perantaranya Nabi Musa, firman sabdanya adalah buatlah patung ular tedung itu. Lalu Musa membuat ular tembaga dan menaruhnya pada sebuah tiang. Maka jika seorang dipagut ular dan ia memandang kepada ular tembaga itu, tetaplah ia hidup. Nah, pernyataan keras Yohanes Pembaptis kepada bangsa ini, hei keturunan ular beludak, katanya. Nah, ular tedung, ular beludak. Mau dibaptis juga kah? Ya karena mereka ini picik seperti ular.
tapi tak tulus. Jadi ular tedung ini melambangkan bahwa kepicikan itu bisa membinasakan dirinya dan orang lain. Sama seperti kalau kita tuh suka ngakal gitu. Ngakal itu kan bagus. Kalau ngakal misalnya buat alat rekayasa bahasanya. Kalau misalnya dulu orang tidak tahu buat sepeda lalu diakal-akalinya lah, ya kan, dicari buat sepeda, ya kan. Tapi kalau ngakal ini maksudnya adalah picik yang merugikan orang lain. Nah, janganlah melupakan pengajaran Allah. Pengajaran Allah ini merupakan sesuatu yang kekal dan abadi, sempurna. Sehingga ya, bangsa Israel percaya kepada Allah, YHWH, Elohim Adonai, ya kan? Jadi Yahweh. Jadi pengajaran Allah inilah yang mereka pegang. Tapi nanti mereka kembali lagi seperti ular. Itu kata Yohanes Pembaptis, udah ular tedung, ular beludak nih, ya kan? Nah, karena mereka adalah diberikan kecerdikan yang luar biasa. Bukan dia berdoa kepada Allah, ya kan? Minta Musa berdoa kepada Allah. Picik enggak itu? Sama seperti kita picik. Kita mau sembuh, tolonglah doakan saya. Lalu nanti orang yang mendoakan Anda itu apakah pernah didoakan Anda? Anda sembuh, puji Tuhan kan gitu. Tolonglah ya kan, doakan saya supaya berhasil. Nah, itulah tadi. Ya kan? Lah, orang yang disuruh berdoa itu, dia berdoa kepada siapa? Kepada Tuhan kan? Nah, itu. Nah, lama-lama kalau misalnya doanya mujarab, dia bisa jadi dukun. Dianggapnya dia doanya mujarab. Jadi Musa sudah disimbolkan seperti dukun, bukan lagi nabi. Nah, ini persoalan nih nanti ya. Ya, persoalan. Makanya Musa harus menanggung segala akibat resikonya. Karena sudah dianggap dukun. Harusnya kan Musa, ya, mengapa Musa tidak suruh dia berdoa? Ya, kalian berdoalah kepada Allah kan gitu. Tapi ini karena kepicikan, ramai-ramai desak Musa. Udah Musa tergagap-gagap lagi ngomongnya kan. Jadi Musa itu tidak seperti kita, karena bara api udah masuk ke lidahnya. Jadi gagap dia ngomong. Ya. Karena waktu dia tidak percaya itu Allah, jadi bara api itu masuk ke mulut Musa. Jadi yang selalu menjadi juru bicaranya itu Harun, ya, dan Maryam. Jadi Harun itulah yang menyampaikan itu. Tapi Harun tidak bisa mendengarkan sabda Tuhan tanpa perantaran Musa. Jadi orang gagap seperti itu ya dipakai. Ya. Nah, dengarkanlah pengajaranku hai bangsaku, sendengkanlah telingamu kepada ucapan mulutku. Aku mau membuka mulut untuk mengatakan amsal, aku mau menuturkan hikmah dari zaman purbakala. Jadi Musa sebagai perantara Allah berfirman, apapun yang difirmankan Musa dilakukan oleh Musa, ya kan? Tujuannya adalah untuk menyelamatkan bangsa Israel. Ya. Walaupun bangsa Israel itu sudah tegar tengkuk, bersungut-sungut. Dikasih roti, marah. Dikasih daging, bosan. Dikasih tiang awan supaya tidak kepanasan. Tempat yang paling panas itu di Iran ya. Itu sekitar 70 sampai bisa mencapai 80 derajat Celcius, 70 ya. Saya lihat nonton di salah satu channel YouTube itu sampai ke sana, sampai meleleh dia punya itu ya. Pada siang hari itu sekitar 70 derajat Celcius. Dan masih banyak padang gurun itu. Rata-rata padang gurun itu 50 sampai 60 derajat Celcius. Itu jangan pikir itu ya ada pohon di sana, enggak ada. Ya. Jadi banyak padang gurun di Timur Tengah, ya kan? Itu tidak ada pohon di situ. Caranya itu berlindung hanya misalnya matahari, ya kan, di gunung. Jadi dia mencari tempat yang dilindungi gunung itu, gitu. Apalagi di padang gurun nih, ya, kepanasan. Tapi yang namanya bangsa yang tegar tengkuk ini masih terus, ya, angkatan ini meminta tanda. Ketika Allah membunuh mereka, maka mereka mencari dia. Mereka berbalik dan mendambakan Allah. Mereka teringat bahwa Allah adalah gunung batu. Mereka bahwa Allah yang maha tinggi adalah penebus. Baru dia ingat Allah. Musa, doalah untuk kami supaya jangan tertimpa malapetaka. Ya kan? Tetapi mulut mereka tidak dapat dipercaya dan dengan lidah mereka membohongi Allah. Hati mereka tidak berpaut padanya dan mereka tidak setia pada perjanjiannya. Ya seperti inilah bangsa. Nanti suruh Musa berdoa, mereka banyak tidak mati.
Udah ndak mati nanti, masih lagi mereka bersungut-sungut nih, minta air, minta apa. Akan tetapi Allah itu penyayang, Ia mengampuni kesalahan mereka dan tidak memusnahkan mereka. Banyak kali Ia menahan amarahnya dan tidak melampiaskan keberangannya. Jadi bacaan pertama ya, kitab Bilangan dan Mazmur ini mengungkapkan bahwa Allah itu Maha Pengasih, Maha Penyayang. Yang namanya ular tedung gigit orang, ya pasti mati orang tuh dalam 1, 2, 3 jam ya. Karena toksitnya, racun itu berbahaya ya. Pernah lihat YouTube atau TikTok seorang pawang ular di Toho kena patuk king cobra, padahal udah lama dari kecil dipeliharanya kan, mati kan dia. Nah, karena racunnya itu ya sampai bisa membunuh ya dalam 1-2 jam tuh sampai ke jantung, ya udah. Jadi ada toksit di situ. Kemudian bacaan kedua mengingatkan kita, saudara-saudara, Yesus Kristus yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Ya, Yesus Kristus itu adalah Allah, lalu dia mengosongkan diri, mengambil rupa seorang manusia untuk menjadi hamba. Dan itulah yang kita sembah. Dan dialah yang menyelamatkan kita. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Nah, jadi pada pesta peringatan salib suci ini, ya, Yesus mati di kayu salib. Ingat, kematian Yesus itu di kayu salib. Ya, tidak ada Yesus lalu disamarkan, lalu melarikan diri, lalu yang disalibkan itu adalah orang seperti Yesus, adalah Yudas katanya. Tidak masuk akal. Jadi ada juga orang yang mulai omong kosong. Yesus itu kan Tuhan, dia bisa nyulap sana sini. Begitu. Tidak bisa. Dia memang mengosongkan diri dan memang mati di kayu salib. Itulah kepercayaan iman Kristen yang dari dulu sekarang yang harus kita pegang. Bahwa yang wafat di kayu salib itu adalah Yesus Kristus. Pemerintah sudah merubah, ya, bukan kenaikan Isa Al-Masih, kenaikan Yesus Kristus. Ya kan? Jadi itu sebagai suatu tanda pengakuan bahwa ya Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dialah yang mengosongkan diri bagi kita dan dia mengambil rupa manusia untuk menjadi seorang hamba. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Nah, itulah pewartaan orang Kristen. Supaya semua orang bertekuk lutut. Tapi apakah kita mau tidak bertekuk lutut? Sebagai orang Kristen yang sudah dibaptis, bertekuk lutut itu kita bertobat dan menerima pengampunan dosa. Di tempat ini kita digodok. Digodok. Mau jadi baik silakan, mau jadi jahat silakan. Ya, sama juga. Kalau kita ini kan iman untung-untungan. Nanti kalau kita meninggal dunia, atau wafat, atau gugur, atau mati, atau bahasa kami kabis, ya kan, dead bahasa Inggrisnya, tewas, macam-macam lah. Untuk yang paling bagus tuh meninggal dunia, ya kan. Yang paling kasar mampus, ya kan. Itu ya sama kan, modar misalnya, ya kan. Nah, game, ya kan, apalah kan, macam-macam tuh untuk melambangkan itu. Kalau kita lalu nanti di akhirat itu membutuhkan agama dan iman, kita sudah siap. Tapi kalau agama dan iman itu tidak diperlukan, tidak masalah juga kan. Tapi kalau nanti memerlukan iman dan agama atau memerlukan kepercayaan, terutama kepercayaan kepada Tuhan, yaitu melalui Yesus Kristus, kita sudah ada. Nah, gitu juga. Untuk apa sih kita setiap hari datang ke gereja, berdoa dan sebagainya? Toh kita sudah dibaptis pasti masuk surga. Bukan yang berteriak Tuhan, Tuhan yang akan diselamatkan, tapi yang melaksanakan kehendak Bapakku di surga. Baptis itu karena ada iman, maka orang itu dibaptis. Tetapi setelah dibaptis, dia tidak melakukan apa-apa, sama seperti orang yang tidak mengenal Tuhan Allah. Lalu dia menjadi antikristus. Ada juga dia dibaptis, lalu dia menyeleweng, memberontak, memerintah. Kalau di ujung-ujung akhir dia seperti Nabi Yunus, ya, mau bertobat enak. Nah, penyelewengan pemberontakan itu akan diganjar dengan ganjarannya. Apalagi kalau dia memutarbalikkan fakta, ya kan?
Nah, Bapak-bapak, saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, kami menyembah dan memuji Dikau sebab dengan salibmu Engkau telah menebus dunia. Ya. Jadi salib itu adalah lambang, ya. Bagi orang Yahudi itu adalah lambang kesialan, kedurjanaan. Bagi orang Yunani itu batu sandungan. Bagi orang Roma itu sukacita kalau bisa nyalibkan orang. Jadi kalau orang Roma itu suka nyalibkan orang memang, ya. Semua orang Yahudi itu disalibkan, terutama murid Yesus itu, ya kan? Bahkan Petrus harus disalib terbalik karena permintaannya sendiri, ya kan? Kalau Andreas itu salibnya X, ya, X, ya kan? Kalau Petrus salibnya itu terbalik, kepala di bawah, kakinya di X kan, ya. Tetapi hukuman salib itu adalah hukuman kekejian dan kebrutalan. Dia disalib situ dibuat menderita, lalu dilihat orang dipajang di atas gunung. Supaya orang jangan memberontak, jangan melawan penjajah Romawi dan sebagainya. Itu maksudnya. Tapi kalau dia bukan orang, ya, dia asli orang Roma, itu tidak, paling dipenggal kepalanya seperti Paulus kan, dia berdua keluarga negaraan. Dia keluarga negaraan Roma, dia juga orang Yahudi. Nah, dalam bacaan Injil ini, menurut Yohanes, dalam percakapannya dengan Nikodemus, Yesus berkata tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga selain daripada Dia yang telah turun dari surga, yaitu Anak Manusia. Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga Anak Manusia harus ditinggikan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Jadi sudah sepantas dan selayaknya kita meninggikan Yesus Kristus yang disalib, karena memang itulah lambang dari kekristenan. Ya, orang Yahudi dikasih lambang ular tadi itu, tetapi tidak dipakai sampai sekarang. Mengapa? Karena mungkin itu adalah suatu kekejian, ya. Karena ular itu dianggap iblis. Tetapi dalam kedokteran dipakai untuk lambang pengobatan. Kalau lewat dosisnya bisa mati, ya kan? Jadi seperti itu. Nah, jelaslah di situ, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia telah mengaruniakan Anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus Anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Itu dia. Jadi kita bukan dihakimi oleh Yesus Kristus, tetapi diselamatkan oleh Yesus Kristus. Selamat dan luar biasa. Ketika melihat salib berhiaskan permata dan mendengar betapa sempurnanya salib sebagai desain geometris, sulit rasanya untuk membayangkan betapa mengerikannya salib bagi umat Kristen perdana. Sekarang kan orang buat Kristen tuh orang Kristen buat salib mewah-mewah ya. Ada yang pakai berlian, intan dan sebagainya. Padahal kayu salib itu adalah lambang penghinaan, penindasan. Banyak orang yang mengejek para pengikut pertama Yesus ketika mereka mengetahui bahwa Yesus dipaku di kayu salib. Sampai sekarang orang mengejek, jin kafir lah, ya kan, apalah, itulah dan sebagainya, ya. Bahkan sampai menghina. Nah, kita mungkin, ya, akan dengan mudah menegur seorang remaja saat ini karena mengidolakan seorang penyanyi rock atau artis Korea. Pada zaman Yesus, penyaliban adalah hukuman paling kejam yang dijatuhkan oleh negara, karena hukuman ini menimbulkan penderitaan yang paling mengerikan. Sekarang ini kita tidak melihatnya sebagai bentuk eksekusi alternatif, karena itu adalah hukuman yang kejam dan tidak biasa. Namun, salib adalah alat yang digunakan Kristus untuk memberikan keselamatan bagi kita. Ya, barang siapa yang ingin mengikut aku, dia harus menyangkal dirinya, lalu ya memikul salibnya dan mengikut aku. Nah itu. Anehnya Injil hari ini tidak menyebutkan tentang salib. Injil hanya menyatakan bahwa mereka yang percaya kepada Yesus yang ditinggikan akan diselamatkan. Dalam Injil Yohanes, Yesus ditinggikan 2 kali. Pertama di kayu salib dan kemudian dalam kebangkitan. Yaitu Yesus itu ditinggikan dalam salib. Orang bisa melihat Yesus. Dan dalam kebangkitan. Setiap kali kita mendatangkannya dengan iman, kita berada dalam daya tarik keselamatan. Namun iman lebih dari sekedar ucapan di bibir bahwa Yesus telah mati di kayu salib dan bangkit dari kematian. Iman menunjukkan kesediaan kita untuk berkorban demi Dia. Tetapi salib dalam kekejamannya seperti halnya kebangkitan dalam kejayaannya menunjukkan bahwa iman kepada Kristuslah yang membawa kepada keselamatan. Jelas. Yohanes mengatakan bahwa kasih Allah tidak dapat dibatasi karena kasih Allah tidak terbatas dan meliputi seluruh ciptaan. Yohanes bab 3 ayat 16. Kasihnya tidak terbatas pada satu bangsa atau beberapa orang sahabat terpilih. Kasihnya tidak pribadi yang diciptakan. Kasihnya tidak terbatas karena kasihnya mencakup seluruh dunia dan setiap pribadi yang diciptakan menurut gambar dan rupanya.
Allah adalah Bapa penuh kasih yang tidak dapat beristirahat sampai semua anak-anaknya yang mengembara kembali pulang kepadanya. Santo Agustinus berkata, Allah mengasihi kita masing-masing seolah-olah hanya ada satu orang yang harus dikasihi. Bapak-bapak, saudara-saudara yang terkasih, Allah mengasihi kita. Mari kita bangkit untuk mengakui iman kepercayaan kita. Aku percayakan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ ia akan datang mengadili orang hidup dan mati. Aku percayakan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Mari kita menyampaikan doa-doa permohonan kita.